الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في أمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna wa atahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ada yang mau baca? Ada mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan kafi masjida ya rabbana falakal hamdu kama yanbaghi lil karimi wa azizi sultani. Subhanaka la ilaha illa anta annaka malika nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarida al-arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'i a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikatil muqarrabin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam cahaya hidayah dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ya Allah, ajarkan kepada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah pada kami kenikmatan membaca sepanjang waktu, baik di tengah malam maupun di tengah siang hari. Ya Allah, jadikan Al-Quran bagi kami sebagai hujjah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Karuniakanlah kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, yang merupakan tempat kami menjalani hidup. Ya Allah, karunia kebaikan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami senantiasa lebih baik. Jadikanlah kematian sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, jadikan umur terbaik kami di penghujungnya, jadikan amal terbaik kami di penutupnya, jadikan hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang lapang, kematian yang wajar, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkanlah kepada kami, beratkanlah timbangan kebaikan kami, realisasikanlah keimanan kami,
terima sholat kami, ampuni dosa-dosa kami, dan kami memohon surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Ya Allah, hamba memohon karunia yang wajib Engkau berikan, ampunkan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dari segala setiap kebaikan dan kebajikan, dan kemenangan melapangkan surga serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam segala urusan, berikan pahala kepada kami dari segenap kesulitan dunia dan siksa akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke dalam surgamu. Anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, kuatkan iman dan keyakinan kami dalam menghadapi segala musibah di dunia ini. Ya Allah, jauhkan daripada musibah dan bala, ya Allah, khususnya virus corona. Ya Allah, dan anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah warisan dari kami, jadikan balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah di dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah ini menjadi urusan di dalam agama kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita yang terbesar dan puncak dari ilmu kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan berpuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Ya Allah, janganlah pernah Engkau tinggalkan dosa melainkan Engkau ampuni. Tidaklah ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau bebaskan dan binai segala hutang kami. Dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Ya Tuhan kami, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Wadud ya Wasil Maghfirah. Bi-fadlika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, panjang umur, hidayah, sehingga kita masih bisa bermunajat, berdoa, berjamaah, membahas tafsir Al-Quran, membaca khatmil Quran. Semoga ini salah satu sebuah amal ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di Indonesia, yang mana Indonesia ini sedang diberikan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa virus corona. Yang mana memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan ayat ini kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Sayyidil Mursalin Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayat ini menerangkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was thamarat
Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh para mufassir, ayat maksud dalam ayat tersebut wal nukhbirannahu, dan sungguh kami memberikan kabar kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu yasirun, sangat mudah bagi Allah, minal alwa'il bala, menurunkan macam-macam bala dan musibah kepada setiap hamba. Jadi sangat mudah ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba. Kata mufassir, di ayat sini diterangkan mithl, seperti contoh al-khauf, rasa takut dan rasa khawatir. Kita sekarang merasa, orang Indonesia khususnya lagi merasa takut apakah dengan virus corona? Takut, di mana-mana takut. Nah, ini cobaan diberikan kabar oleh Allah. Kemudian walju, setelah khauf, minal khaufi walju, dan takut rasa kelaparan. Takut diberikan ujian, takut rasa kelaparan. Di beberapa tempat toko sudah pada tutup. Tapi sebagian tadi saya lewat di pasar Pondok Gede masih ramai. Udah seperti hari lebaran, ramai banget. Kayak malam takbiran di pasar Pondok Gede. Nggak ada yang pakai masker, saya lihat tawakalnya tinggi gitu yang ada di pasar Pondok Gede. Nah, sebagian orang khawatir, ada rasa takut nanti makan pakai apa, nanti bagaimana. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini, baik manusia, binatang dan lain sebagainya, itu 'alallah, dari Allah ditanggung atas semua rizkinya. Tapi kalau model kayak kita perlu ikhtiar. Pemerintah nyuruh kita lockdown di rumah saja. Bagi orang yang berduit, bagi orang yang punya tabungan, dia tenang-tenang aja. Stok makanan 2 minggu, stok makanan 2 minggu, dia tenang. Tapi kalau orang pedagang kaki lima, kuli, ya, tukang asongan dan sebagainya, dia mana ada bisa tenang. Kalau dia nggak kerja, dia nggak jualan, maka dia nggak makan. Nah, kalau dia model seperti itu, yang penting safety, ya, yang penting dia menjaga daripada kesehatan dia. Dengan apa? Dengan salah satunya ikhtiar, walaupun dia bekerja di siang hari, kuli, kerja bangunan, atau mungkin ada yang jualan, minimal dia pakai masker. Ketika dia jualan, dia pakai masker. Atau safety begini juga, Ustaz bawa contoh apa? Buat cuci tangan, sabun. Setelah dia beradaptasi, setelah dia bersalaman atau dia tukar-menukar dalam uang kembalian, disemprot tangannya, sedikit dicuci pakai. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjaga dari segala virus atau wabah penyakit. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya musola nyiapkan tuh cuci tangan, alhamdulillah. Setiap masjid disiapkan cuci tangan, alhamdulillah. Kemudian sebagian masjid karpetnya pada digulung, tapi musola Nurul Falah tidak digulung. Berarti sebagian banyak pada wali-wali Allah. Ya, banyak kekasih Allah. Yakinnya luar biasa. Bukan hanya digulung. Saya semalam ngajar di Brimob, masjid digembok, pas saya ngajar. Masjid digembok, saya kaget. Cuman memang salah saya, karena saya diinfokan seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya diinfokan untuk tawakufan pengajian daripada pengajian atau rutinitas atau bentuk ibadah yang berkumpulnya orang yang ada di sana. Saya bukanya baru semalam, udah nyampe mau maghrib saya baru buka SMS 5 hari yang lalu, WA-nya saking banyak WhatsApp yang masuk saya nggak baca tuh. Tapi alhamdulillah ada satu orang tetap saya membaca Fathul Quran dan baca doa Fathul Quran, tabarukan mudah-mudahan di
berhenti menyiapkan daripada cuci tangan ya, atau karpet kita ikhtiar, kita bawa sejadah, kayak Mas Sapri itu bawa sejadah, ya itu bentuk ikhtiar, atau bawa sorban, kita khawatir. Tapi kalau kita yakin gak jadi masalah. Al yakin la yazalu bisyak, tidak ada keraguan yang mengalahkan daripada keyakinan. Ketika kita yakin, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dari segala dan malah bahaya bencana, insya Allah. Kemudian yang kemudian wal khab wal jud wal dhahab ba'dul amwali, dan berpergian sebagian daripada rezeki kita, harta kita. Kita takut, wah nanti kalau ane sedekah nanti harta ane berkurang. Nanti kalau ane ini harta ane hilang, atau diberikan cobaan banjir, mobil kerendam, waduh, motor kerendam, turun mesin, takut ya, rasa khawatir. Ada rasa khawatir. Nah, ini ujian dari Allah. Dia ini kuat apa enggak? Dia ini terima atas qada dan iradatnya Allah apa enggak? Kemudian wa mautu ba'dil ahbab, dan meninggalnya atau wafatnya sebagian daripada orang-orang yang dicintai. Ada orang yang dicintai, anak lagi imut-imutnya, lagi beranjak dewasa, tahu-taunya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita punya orang tua, lagi sayang-sayangnya kita pengen jaga nih orang tua, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadiyau ba'dzur wa tama, dan hilangnya atau bangkrutnya sebagian pertanian dan perkebunan. Nah, ini macam-macam cobaan masalah duniawiyah. Duniawiyah ketika dia ada iman, maka dia masuk kategori dalam suatu riwayat hadis, idza ahabballahu bi 'abdin ibtala, jika Allah mencintai suatu hamba diberikan ujian. Dia ada iman, ya, dia yakin sama Allah, semua bentuk ujian musibah ini dari Allah. Ketika ada iman di dalam hatinya, maka itu tanda dia lagi dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersabar, wa basyiris sabirin, maka Allah lanjutkan ayat selanjutnya, busyira as-sabirin 'alal masaibi wal bahaya bi jannatin na'im. Allah kabarkan dalam ayat selanjutnya, ayat seterusnya, diberikan kabar terhadap orang-orang yang sabar, alal masaib, terhadap musibah-musibah wal balaya, dan bala-bala, di jannatin naim, dengan surga jannatun naim. Ini janji Allah. Nah, sekarang ini lagi ada virus corona, ada wabah penyakit di seluruh daerah, di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Maka satu-satunya jalan kita bersabar. Bersabar di dalam berpergian, bersabar di dalam jalan-jalan, bersabar di dalam silaturahmi, bersabar di dalam semua segala hal kita bersabar. Tapi kalau ada yang mau berjamaah, ya silakan. Yang nggak mau berjamaah, mau sholat di rumah, atau ada sholat sebagian masjid sudah terdengar shollu ala buyutikum, sholatlah kalian terhadap rumah-rumah kalian, itu juga silakan. Kita jadi manusia yang bijak, jangan suka menyalahkan orang. Yang mau sholat berjamaah, dia sudah safety, dia sudah pakai daripada masker, dia pakai daripada cuci tangan anti kuman atau antivirus, dia bawa sejadah, atau setiap hari pengurus musola dibersihkan ini karpet, dibersihkan ini sejadah, dia sholat berjamaah juga jangan disalahkan. Karena beberapa pandangan ulama, yang satu pandangan ulama mengatakan dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam usul fikih diterangkan dar al-mafasid mencegah atau mengobati daripada kerusakan atau kebahayaan, itu didepankan daripada mencari yang maslahat. Tabligh akbar bagus, maslahat. Pengajian berkumpulnya ribuan orang bagus, tapi khawatir di situ ada yang bawa virus daripada corona, akhirnya sebagai jamaah itu kena, akhirnya tidak tiadakan pengajian, tidak jadi masalah. Tapi sebagian ulama, seperti beberapa ulama-ulama Betawi juga, pengajiannya masih berlanjut, dikatakan, atau sebagian ulama
Sholat Jumat kenapa ditiadakan? Ya, ada yang mengatakan sholat Jumat bahaya karena berkumpulnya manusia. Ada lagi ulama mengatakan kalau memang di situ sudah banyak satu kelurahan, satu kecamatan kena wabah, bahkan banyak meninggal, banyak bangke di dalam masjid, baru kita nggak wajib untuk sholat Jumat. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dan al-mafasid muqaddamu 'ala jalbil masalih. Sholat Jumat baik, tapi mencegah daripada yang nggak baik, takut ada yang membawa virus corona, kita tiadakan sholat Jumat, itu juga baik. Jadi boleh sah. Yang mau Jumat yang ada keyakinan ya silakan, yang nggak mau Jumat sholat Jumat juga boleh. Kenapa? Diterangkan as-salatu ala buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Karena ada riwayat di dalam hadis Nabi SAW pada zamannya terdapat hujan dan angin yang lemah. Akhirnya Nabi memberikan keringanan kepada manusia untuk kepada umatnya dan sahabatnya untuk sholat di rumahnya. Kalau Nabi rumah Nabi sama mimbar Nabi ya berdekatan. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku taman daripada taman surga. Kira-kira Nabi sholat di rumah atau sholat di masjid? Ya sama aja rumahnya Nabi di dalam masjid. Berarti Nabi tetap sholat di. Jadi itulah gambaran menjadi mukmin yang bijak. Yang sholat silakan, yang penting sholat di rumah tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini virus corona ketika kita belajar di Yaman, di Timur Tengah, ini sudah dikatakan oleh ulama-ulama. Bahkan ditulis di dalam kitab Al-Usus wal Muntalibat. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Adni Al-Masyhur di dalam kitab beliau. Beliau terangkan di dalam kitab beliau itu bahwasannya yang pertama ada dua pandangan para alim ulama Timur Tengah. Ketika manusia dia ini melanggar atau menantang syariat Allah, maka diberikan penyakit yang susah disembuhkan obatnya. Ya, susah ditemukan daripada penawar. Kalau ditemukan itu pun mahal. Nah, salah satunya disebutkan dalam kitab itu halaman 318, wa minal alamati sughra, kata beliau. Dan daripada tanda-tanda alamat kecil al-mansusi 'alaiha, yang tertulis di dalam nas Al-Qur'an, wa fil ahadis, dan di dalam hadis-hadis, wa ma yantiqu 'anil hawa, yang mana Nabi menyampaikan hadis bukan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan Nabi sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di dalam kitab itu, saya sebagian hafal di dalam kitab itu, intisyaril adidi minal amradi al-wabahiyah, berpencar atau menyebarlah sangat cepat penyakit-penyakit al-wabah yang sangat cepat menularnya, al-muqtasiyah. Bentar saya bersih disangka corona lagi. Enggak, sehat insyaallah. Kalau ada orang bersih kita ucapkan ya rahmatullah yahdikumullah. Ya, semoga Allah merahmati kamu dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam kitab ini al-muqtasiyah, yang mana wabah ini sulit ditemukan daripada obatnya. Ya bahatuna minal ulama'i ilajiyah, dan sebagian ulama sedang mencari daripada penawar dan obatnya. Wa ma'rifatu asbabi intisyarihat, dan ingin cari tahu juga sebagian ulama sebab-sebab daripada penyebarannya. Pandangan ulama yang pertama, masalah virus corona dan lainnya, yang pertama seperti penyakit AIDS, seperti penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini penyakit yang mana wanita dan laki-laki suka gonta-ganti pasangan. Dia berhubungan tanpa ada ikatan halal dan ikatan halal. Diberikan penyakit AIDS. Kal influt khanazir, dan seperti flu babi.
Kira-kira babi halal apa haram? Babi halal apa haram? Haram, jelas. Ayatnya wa hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmal khinzir. Allah haramkan bangkai darah dan Allah haramkan juga babi dan anjing. Jika dia makan babi kena flu babi, kena cacing pita dan sebagainya. Dan disebutkan di situ ini karangan kita 2012. Sekarang 2020, berarti 8 tahun yang lalu. Disebutkan oleh beliau wahum makarona dan demam corona. Nggak tahu ini corona tahu dari mana beliau, mungkin memang udah ada karena udah ada mungkin yang memberi nama, tapi kita belum kenal juga namanya corona ya. Tapi kita kenal di 2019, di 2020. Tapi beliau sudah tulis di sini. Karena sebab mungkin ada yang mengatakan ini virus dari makanan-makanan yang haram, kelelawar, kodok, tikus dan lain sebagainya. Itu pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua, kata beliau ini antakuna laisa biba'idin. Kenapa nih? Setidaknya syariah apa namanya tulisan beliau di dalam kitab apa? Laisa biba'idin, tidak jauh-jauh, intinya antakuna hadil amrad, dijadikan penyakit-penyakit wabah ini seperti corona musanna'atan bita'ammudi bi'aidi anasir fil an, sengaja dibuat, bukan dari virus binatang, tapi memang sengaja ini virus corona dibuat oleh orang-orang ahli pakar di dalam biologi anasir fil alam, yang mana dia sengaja ingin merusak ini dunia, ingin merusak ini bumi. Jadi dia sengaja dibuat di virus, karena nggak mungkin kalau perang daripada karena udah tergabung kita dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nggak mungkin kalau perang nuklir, nggak mungkin kalau perang senjata, tapi dibuat perang daripada biologis. Dibuat sama dia. Kenapa nih orang buat daripada virus corona? Li asbabis siasa. Kata salah ulama ini, kata Abu Bakar al-Masyhur, karena sebab perpolitikan dunia, awet bisa dia atau perekonomian dunia. Coba kita kenal kemarin virus corona pertama kali viral di negara mana? Di negara mana kira-kira virus corona pertama kali viral? Di Cina. Di kota apa namanya? Wuhan. Ada orang sini yang mau jalan-jalan bisa beli tiket ke Wuhan gratis. Masya Allah, ngeri kita ya. Anda mau nanya lagi, kira-kira yang memegang perekonomian dunia di mana? Siapa yang memegang perekonomian dunia, Cina atau Amerika? Cina, Amerika, dua itulah, dua faktor ini. Nah, kita lihat sekarang Wuhan udah nggak kalah, udah nggak lockdown lagi dia. Awal April dibuka, udah banyak yang sehat. Tinggal di Indonesia doang. Kita lihat di Malaysia ada orang kena terjangkit virus corona 1.400, yang meninggal cuma 2 orang doang, yang positif sekitar sampai 10. Di Indonesia, masya Allah, yang meninggal lebih, karena Indonesia ini negara besar. Jangan terlalu khawatir, Indonesia negara besar. Saya waktu berangkat ke Malaysia negara kecil. Singapura, ya Allah, Singapura kayak Jakarta, nggak sampai. Kalau mau Bogor jauh, 4 kali Singapura satu kota Bogor. Jadi Singapura itu kecil, Thailand kecil. Iya. Jadi kalau di Indonesia ada yang terjangkit virus corona, mungkin banyak yang meninggal. Coba ente lihat, yang meninggal kebanyakan orang tua yang antibodinya kurang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Sina, jangan kita terlalu khawatir. Ketika kita terlalu khawatir dan panik, yang tadinya kita tidak terjangkit virus atau penyakit, akhirnya kita sakit karena rasa khawatir yang sangat. Makanya kita ikhtiar boleh, pakai masker, cuci tangan boleh, ikut pemerintah, nggak sholat Jumat nggak jadi masalah, kita sholat zuhur di rumah atau di musola nggak jadi masalah. Tapi jangan merasa khawatir yang mendalam, akhirnya yang tadinya kita nggak sakit jadi sakit. Itu yang pertama, kata kedokteran ilmuwan dalam Islam Ibnu Sina. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ulama menganjurkan yang pertama dawa berwudu, karena Islam mengajarkan kebersihan.
Pertama, kita sering cuci tangan pakai sabun. Itu Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kemudian yang kedua, kita jaga wudu. Jaga wudu, dawamul wudu. Kalau Anda ketika sebelum tidur Anda wudu, mati ketika tidur maka mati dalam keadaan syahid. Pertama, dawamul wudu. Kemudian sholat kalau bisa berjamaah, baik di musola maupun di rumah, sholat isya dan sholat subuh. Hadisnya sahih. Orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat isya berjamaah, fi dami, itu dalam jaminan Allah. Asuransi nggak bisa menjamin, asuransi perbankan dan lain sebagainya nggak bisa dijamin. Tapi ini asuransi dari Allah langsung. Orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah itu akan dijaga oleh Allah umurnya selama 1 hari penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dawamul wudu. Nggak sampai di situ. Kalau bisa kita suruh di rumah. Kalau batal wudu di rumah, wudu lagi. Umur wudu lagi. Itu luar biasa. Kalau kita sudah bisa menjaga wudu kita, maka janji Allah dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Kemudian tadi kan pertama saya jelaskan tentang alamat kiamat kecil. Semua sudah timbul, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi sama kita dan cucu kita. Tapi kita wallahu a'lam bishawab. Karena ada yang mengatakan kiamat ini terjadi hari Jumat. Kalau umat Islam ini udah banyak yang nggak sholat Jumat, itu akan timbul hari kiamat. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, setelah kita berwudu, biar kita dijamin menjadi jaminan seperti Sayyidina Bilal, kita sholat sunnah wudu. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Ini riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal ketika sampai di dunia, ya Bilal, ma amilta amalan fil Islam. Amalan apa yang kau amalkan di dalam agama Islam? Inni sami'tu dafa'an 'alaika fil jannah. Bilal, saya mendengar suara sendalmu ada di dalam surga. Bilal menjawab, ya Rasul, ma amiltu amalan fil Islam. Tidaklah aku beramal suatu amalan di dalam agama Islam kecuali setelah saya berwudu saya sholat 2 rakaat. Saya telah berwudu saya sholat 2 rakaat, dinamakan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah. Nah, ketika kita ingin mendapatkan jaminan surga, sendal kita terdengar di dalam surga, maka kita jaga wudu untuk menghilangkan wabah penyakit virus ini. Kemudian yang kedua, biar mendapatkan jaminan surga, kita sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah wudu. Yang penting sholatnya jangan di waktu muhrimah. Waktu-waktu yang diharapkan yaitu pada subuh sampai timbulnya isyraq, habis asar sampai terbenamnya matahari 2. Waktu itu sama waktu zawal. Ketika di garis kalistiwa, ya ketika siap woloh itu nggak boleh sholat. Selain waktu itu boleh, silakan perbanyak sholat. Karena itulah amal ibadah kita. Kita tidak membawa harta, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa nanti dalam kubur, dan amal akhirat adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang mau bertanya, silakan. Biasanya pengajian saya di awal bulan, minggu pertama awal bulan. Karena minggu pertama awal bulan saya ke Jawa Barat, daerah Sukabumi, Cianjur dan Bandung. Jadi saya majukan pada pagi hari ini. Jadi saya minta maaf, minggu depan saya nggak bisa ngajar. Dan mungkin nanti kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabah-wabah penyakit. Dan kita bisa menghirup suasana Ramadan dengan ibadah bil amni wal aman, dengan keimanan dan keamanan. Amin ya rabbal. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Gak ada yang mau nanya tentang corona? Hah? Mau nanya boleh? Enggak, berarti kalau nggak nanya tawakalnya udah tingkat wali, insyaallah. Tawakalnya udah tingkat. Nah ini saya cuma sisa ada berapa? Ada 3 yang dibagi. Nanti Ustaz Afri kalau ada waktu fotokopin 5 atau 10 bagi berjamaah. Kita baca 1 kali sholawat ini. Ini dibaca sehari 3 kali. Sekarang kita ini masuk bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan Nabi dalam hadis. Inna Rajab Syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Maka kata ulama,
biar kita ijazah dari Habib Umar bin Hafid, biar kita dijauhkan daripada virus corona ini. 3 yang kita dawami selain tadi wudu, sholat. Yang pertama banyak baca Quran. Ketika itu kita ada kesempatan di rumah baca Quran sebanyak-banyaknya, karena Quran penyelamat nanti di dalam kubur dan hari kiamat. Yang kedua, perbanyak sholawat, karena sholawat adalah rahmat dari Allah. Allah turunkan rahmat dan akan dihilangkan segala penyakit. Dan yang ketiga, sodakoh. Sodakoh as-sodakoh tudfa'ul bala. Sodakoh ini menolak bala dan musibah. Yang minimal kalau kita ada duit 2.000, kita sodakohkan 2.000 atau 5.000, atau kita kumpulin nanti ketemu anak yatim kita kasih 10.000, kita kasih 20.000, ketemu fakir miskin kita kasih sedikit. Nah inilah yang insya Allah kita dijauhkan bala musibah dan wabah virus corona. Kita baca satu kali. Ini ijazah dari saya punya almarhum orang tua Abu ya. Saya bagikan setiap pengajian saya. Ini diriwayatkan bahwa Sultan Mahmud Al-Gharnawi, beliau seorang sultan yang mana beliau ini sangat cinta sama Nabi Muhammad. Setiap hari beliau membaca sholawat 300.000 kali. Setiap hari 300.000. Anda mau nanya, ada nggak orang sini baca 300.000 kali sholawat? Yang 400 saya pondok nggak diamalin, ya 400 nggak diamalin. Ini 300.000 kali. Iya, Sajaratul Furus, padahal kita butuh furus, tapi nggak mau ngamalin itu Sajaratul Furus ya. Gimana kita mau jadi orang yang berfurus? Nah, ketika itu dia baca sholawat sama Nabi sampai waktu menjelang sore siang hari. Itu rakyat banyak yang minta tanda tangan, punya hajat, punya ini, terbengkalai. Sampai dimimpikan oleh Nabi Muhammad, karena dalam suatu riwayat, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, barang siapa yang bertemu kepadaku di dalam mimpinya maka itu adalah aku, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya sultan tersebut dia bertemu sama Nabi Muhammad dalam mimpinya. Sultan, kau ngapain lama-lama baca sholawat? Itu rakyatmu menunggu setiap hari. Kamu gak kasihan sama mereka? Akhirnya saya baca sholawat kepada ya Rasulullah, saya hidup di zamanmu, saya gak pernah berjumpa denganmu. Saya kepingin nanti pada hari kiamat saya bisa dekat denganmu ya Rasulullah. Kalau orang sudah dekat sama Nabi Muhammad di hari kiamat pasti dekat di dalam surga sama Nabi Muhammad. Karena ada riwayat yang saya baca, inna awlan nas biyawal kiamat aqrab alaihi salatan. Orang yang paling dekat denganmu ya Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat di dunia. Saya pengen dekat sama ya Rasul, saya baca sholawat. Bukan begitu caranya. Ini saya ajarkan sholawat, yang mana kau baca ini sholawat. Ini ijazah dari Nabi SAW dalam mimpi, bukan riwayat Imam Bukhari, Imam Sahih Muslim, bukan, dalam mimpi. Kemudian diajarkan oleh Nabi, kau baca sholawat ini 3 kali, pahalanya seperti engkau membaca sholawat 300.000 kali. Kau baca sholawat 1 berarti 100.000 kali, 300.000 kali. Sehingga kau mendapatkan kategori hadis yang lain, khairun nas yang faulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kita ngaji manfaat buat diri kita dan buat orang lain. Nah, sebaik-baiknya manusia akhirnya dibaca 3 kali doang. Dia keluar menemui rakyatnya, hajat rakyatnya ditandatangani semua. Dia bertemu lagi Rasulullah dan Rasulullah tersenyum dan bangga karena dia bisa mengamalkan 2 hadis, membaca sholawat dan bermanfaat buat orang lain. Kita baca sebelum kita tutup pengajian ini. Dengan ini dibaca 3 kali sehari, tapi kita baca sekali aja. Berarti nanti siang kalau dibaca sekali lagi, malam dibaca sekali lagi. Insya Allah dengan sholawat ini kita dijaga daripada wabah virus corona khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi qadril amtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi warakil ashjar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi
والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أنعم عليه الليل وأسرف عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والصعداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض والأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Muhammad ya Rabbi. Dari ibu di kota Rabbi juga ya, dikasih ibu-ibu. Kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Masih boleh sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah yang mabrur. Niatnya usul di sunnah isyraq rakaatain lillahi ta'ala.